Halo semuanya, sekarang aku mau menganalisis di software SPSS. Apa aja ya? Yang pertama, analisis explore, rasio, dan juga chi-square. Yuk kita lihat caranya. Halo semua, sebelum kita melakukan analisis explore merupakan salah satu bentuk analisis dalam statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan data dari sebuah variabel berdasarkan kategori tertentu. Nah, explore ini berfungsi sebagai alat pemilah data berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya, kita akan melakukan analisis explore. Di sini, saya sudah memiliki data seperti ini. Kita masuk ke variabel view terlebih dahulu. Untuk name kolom pertama itu jenis kelamin dan saya singkat. Kemudian name kolom kedua ini ada kebiasaan. Kebiasaan ini kebiasaan merokok. Kemudian yang ini juga jenis kelamin dan desimalnya aku ganti ke 0 biar nggak ada di belakang koma. Nah, kemudian di dalam values, nah untuk yang jenis kelamin, nomor 1 untuk perempuan, nomor 2 untuk laki-laki. Dan di kebiasaan merokok, nomor 1 itu tidak atau tidak merokok atau non-smoking, yang nomor 2 itu ya atau smoker. Selanjutnya, di sini bentuk measure-nya itu scale ya dua-duanya. Kita masuk ke data view. Nah, di sini kita masukkan data untuk pada variabel jenis kelamin ini, yang nomor 1 ini kita kasih nomor 1. 1 itu perempuan. Yang nomor 2 itu kasih nomor 2 laki-laki, nomor 3 juga laki-laki, nomor 4 dan nomor 5 perempuan. Kemudian untuk kebiasaan merokok, nomor 1 itu kan tidak merokok atau non-smoking. Nah, untuk nomor 1 dan orang nomor 1 itu dikasih angka 1 atau non-smoking. Orang kedua itu smoker, ini yang melakukan aktivitas merokok, nomor 2. Kemudian nomor 1 non-smoking, dan yang orang keempat dan orang kelima itu smoker. Kemudian kita langsung analisis explore, klik yang deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Nah, di sini ada kotak dialog seperti ini. Kita masukkan jenis kelamin ke dependent list dan juga kebiasaan merokok ke dependent list. Nah, di sini ada pilihan statistik plots option dan bootstrap. Ini pilih yang plots. Kemudian checklist yang normality plots with test. Dan saya mau di sini ada histogram juga. Klik continue. Di sini displaynya both, kemudian klik OK. Nah, ini untuk output dari analisis explore. Di sini ada case processing summary, jenis kelamin dan kebiasaan merokok, betul ya ada 5. Kemudian ada deskriptif. Nah, deskriptif dari jenis kelamin, ada mean, berapa, ini statistiknya, kemudian ada standard deviation-nya, kemudian ini kebiasaan merokok, di sini sudah ada data-datanya. Kemudian di sini juga ada test of normality, karena tadi kita checklist yang kolom test of normality. Nah, di sini ada histogramnya, ini untuk jenis ini. Seperti ini hasilnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke analisis rasio. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis rasio. Rasio pada dasarnya untuk menyediakan ringkasan statistik dalam bentuk rasio, dan rasio statistik ini dapat menjelaskan apakah ada kesamaan antar variabel dalam sebuah grup variabel. Nah, selanjutnya saya udah punya data. Di sini kita masuk ke variabel view terlebih dahulu. Dalam variabel name
Ini kita kasih yang pertama ada nama pasien, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga jenis penyakit, yang keempat itu lama sakit. Dan untuk tipe, ini yang untuk nama itu tipenya string dan sisanya itu numerik. Kemudian di desimal seperti biasa kasih angka 0 untuk tidak ada angka di belakang koma. Kemudian di dalam value yang jenis kelamin, kode nomor 1 itu untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Kemudian untuk jenis penyakit, nomor 1 itu diare, 2 DBD, 3 asma, 4 TB paru. Selanjutnya kita masukkan data. Untuk variabel nama kita masukkan Putri dengan kode jenis kelamin 1 atau perempuan, Diki kode 2, Mawar 1, Hanum 1, Angga 2, Cleo 2. Untuk jenis penyakit, Putri kita kasih kode 1 atau diare, Diki DBD, Mawar asma, Hanum TB paru, Angga DBD, yang Cleo itu asma. Nomor 3 untuk lama sakit, yang Putri dengan diare itu 3 hari, Diki 14 hari, Mawar sudah 30 hari, Hanum 25 hari, Angga 14 hari, Cleo 35 hari. Nah, selanjutnya klik analyze, kemudian di descriptive statistik pilih rasio. Di numerator kita pilih jenis penyakit, di denominator pilih lama sakit, dan di grup variabel pilih yang jenis kelamin. Kemudian di statistik kita checklist yang ada standard deviation, minimum, maksimum, kemudian juga median, mean, seperti itu ya. Dan kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini output yang dihasilkan dari analisis tadi. Untuk jenis kelamin perempuan ada 3, laki-laki ada 3, overall 6, jumlahnya ada 6 ya. Kemudian ada rasio statistik untuk jenis penyakit dan lama sakit. Ada grup perempuan, meannya sekian, mediannya, minimum, maksimum, standard deviation, kemudian ada price related differential, seperti itu, sesuai dengan apa yang tadi kita checklist. Selanjutnya kita akan menganalisis chi-square. Nah, yang terakhir yaitu analisis chi-square. Analisis ini untuk menggambarkan data dalam bentuk kolom dan juga baris. Dan analisis ini dapat digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Untuk menganalisis, di sini sudah ada data, kemudian masuk ke variabel view. Di kolom name yang pertama itu dikasih nama untuk nama pasien, gizi untuk status gizi, riwayat untuk riwayat DM, dan di bagian tipe yang nama itu pilih pakai strings, kemudian gizi dan riwayat itu numerik. Untuk desimal seperti biasa angka 0, kemudian di values untuk status gizi dikasih kode 1 normal, 2 itu tidak normal. Kemudian di riwayat DM atau riwayat diabetes mellitus, untuk kode 1 itu ada riwayat, 2 tidak ada riwayat. Selanjutnya, masukkan data di data view. Nama ada Lisa dengan status gizi normal, kemudian Lula status gizi normal, Lela tidak normal, Lala normal, Loli tidak normal. Kemudian riwayat DM, Lisa ada riwayat, Lula tidak ada, Lela ada, Lala ada, Loli tidak ada riwayat DM. Kemudian klik analyze. Di dalam descriptive statistik pilih yang cross tabs. Nah, untuk di rows dan juga kolom kita masukkan status gizi di rows, riwayat DM di columns. Kemudian di dalam
ini ya, ada pilihan-pilihan ini, klik statistik, kemudian checklist, chi-square, dan juga kontingensi koefisien. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini ada output case processing summary, status gizi riwayat DM. Ini status gizi riwayat DM cross tabulation. Ada status gizi normal dengan riwayat diabetes mellitusnya ada riwayat, itu ada 2. Tidak normal ada riwayat 1, totalnya 3. Kemudian status gizinya normal, tidak ada riwayat 1. Status gizi tidak normal, tidak ada riwayat 1, total 2, total keseluruhan ada 5. Kemudian di sini ada chi-square test, ada value, kemudian di sini ada symmetric measure-nya juga. Nah, ini hasil analisis dari chi-square, hubungan antar 2 variabel. Nah, itu dia beberapa analisis di SPSS. Semoga bermanfaat. Bye.